IKN sekarang belum ada bangkitan dan tarikannya, dia hanya sebuah kompleks istana dengan segala kelengkapan perkantoran, yaitu pendanaannya sangat tergantung dengan APBN dan tidak terencana. Upaya kita melalui knowledge based city itu bisa menjadi game changer-nya lah dari ketergantungan pemerintah ini. Ya, kembali lagi kita ketemu di Bahas. Kita kali ini ingin mendiskusikan tentang ibu kota negara yang dalam waktu belakangan ini banyak pihak mengkhawatirkan kelanjutan dari pembangunan IKN ini. Hal ini dipicu dari adanya Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga menyebabkan kekhawatiran banyak pihak bahwa dana untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar IKN akan semakin mengecil dan itu bisa menghambat faktor penarik investasi dari private ke IKN. Nah, kalau kita pelajari dengan seksama bagaimana kisah dari pembangunan IKN dari awal sampai sekarang, memang dari dulu ada satu persoalan dari IKN ini, yaitu lokasi. Lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah di saat ini, terutama tempat Istana Negara, itu tidak berada pada koridor ekonomi Balikpapan Samarinda. Kita harus butuh waktu lagi dari koridor itu menuju IKN. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan lokasi itu menjadi tidak strategik. Ada upaya pemerintah membangun jalan tol dan VVIP airport yang nanti akan menjadi airport komersil. Ini upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dari IKN. Tetapi perlu diketahui, peningkatan akses itu biasanya di-trigger dari kekuatan penarik atau pembangkit pergerakan. Nah, IKN sekarang belum ada bangkitan dan tarikannya, dia hanya sebuah kompleks istana dengan segala kelengkapan perkantoran Kemenko. Nah, kedua juga lokasi itu ada di tempat yang berbukit-bukit sehingga kemudian menyebabkan pembangunan infrastruktur gedung itu menjadi high cost ya, dan ini kemudian tentu butuh unit cost yang berbeda dengan yang di flat dataran rendah. Selain itu juga lokasi ini dikelilingi oleh banyak habitat ya, kawasan hutan lindung, ada habitat satwa yang cukup banyak variasinya. Sehingga perlu kehati-hatian, perlu ada satu intervensi desain yang tidak biasa. Dan tentu ini implikasinya juga ke biaya. Nah, oleh karena itu dengan lokasi yang begitu sensitif, dengan berbagai karakteristik yang tadi saya sampaikan, memang akhirnya unit cost-nya menjadi tinggi dan kita perlu biaya yang besar. Selain itu juga daerah dari makro dari kawasan ini mengandung resiko bencana ya, tidak hanya resiko banjir, tetapi juga ada resiko karhutla ya. Bukan di tempat itu terjadi karhutlanya, tetapi ketika terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau, haze atau asap itu kemudian perlu dikendalikan. Makanya di dalam rancangan itu tidak salah kalau kemudian banyak kantung-kantung air atau polder air yang disiapkan supaya nanti kalau ada ancaman itu kebakaran itu pada musim kemarau, ada water bank atau tempat-tempat air. Tapi sekali lagi itu tentu menambah biaya. Nah, besarnya biaya ini dengan ketersediaan anggaran inilah yang kemudian membuat orang khawatir dari mana kemudian dana untuk membangun infrastruktur dasar dari IKN ini yang memang merupakan kewajiban atau tugas pemerintah sebelum menarik investor masuk ke dalam. Nah, ketidaksesuaian berikutnya adalah lokasi ini sangat hutan sekali atau forest, makanya kemudian dikembangkan dengan fisik smart forest city yang agak berbeda dengan visi negara kita menjadi negara poros maritim dunia.
apalagi ke depan potensi ekonomi global itu mengarah pada blue economy atau ocean economy. Sehingga harusnya penempatan ibu kota negara ini harus bisa memanfaatkan lokasi strategis Alki 2 maupun juga ekosistem perairan laut yang ada di sekitarnya. Nah, desain dari kota ini tentu harus lebih ke arah marine approach rather than ke forest approach. Tetapi sekali lagi itu sudah menjadi pilihan semua, tetapi sekali lagi itu akan mengakibatkan tentu tidak mudah menarik minat investasi orang untuk berusaha di sana di dalam satu kawasan yang konsepnya forest ya. Karena sekali lagi kita adalah negara dua musim yang tentu pada musim kemarau dan musim hujan itu perbedaannya tidak signifikan secara suhu, tetapi sangat panas pada musim kemarau dan kemungkinan besar hujan yang lebat juga. Oleh karena itu, kita butuh solusi yang tidak biasa atau yang disebut dengan extraordinary solution. Nah, mungkin yang kalau kita simak sekarang, pekerjaan beratnya adalah mendatangkan investasi. Siapa yang mau berinvestasi di tempat yang masih sangat jarang populasinya, ya? Yang hanya ada bangunan pemerintah. Nah, jadi poin pertama yang harus kita treatment adalah masalah tanah ya. Jadi pengadaan tanah di sini seperti apa? Banyak pro kontra mengenai jangka waktu sekitar 90 tahun ya yang diberikan untuk pemegang HGU. Ini jadi satu isu pertama. Nah, kalau menurut hemat saya yang pemerintah bisa lakukan kedua adalah masalah crowd maker. Jadi pemerintah harus bisa dalam waktu 5 tahun ke depan itu membuat satu atraksi, membuat magnet yang kemudian orang datang. Yang di dalam jangkauan pemerintah, bukan lain-lain. Nah, yaitu adalah riset dan akademik. Karena di dalam berbagai case di kota-kota Indonesia, seperti Depok yang tumbuh pesat akibat UI, Jatinangor akibat Unpad, ITB, STPDN, Ikopin, dan juga beberapa tempat lain seperti Banjarbaru di Kalimantan Selatan dengan adanya pemindahan Unlam, Universitas Lampung Mangkurat, itu yang kemudian harus di-generate. Sehingga PR pertama dari otorita adalah bagaimana memindahkan kampus yang dalam tanda kutip level nasional atau bahkan internasional ke sana dan didukung dengan riset. Nah, kita punya Badan Riset Nasional atau yang disebut dengan BRIN. Mereka punya aset di Serpong, mereka punya aset di Gatot Subroto, dan mungkin di tempat-tempat lain. Nah, aset-aset inilah yang kemudian bisa katakanlah dilempar ke market untuk dijual, dan dana penjualan ini yang kemudian dibangunkan di IKN. Ini adalah satu upaya untuk menarik minat dari periset, scholar, mahasiswa, maupun sivitas akademika untuk bermukim di sana, mengembangkan inovasi, kreativitas dalam industri knowledge based management. Karena di situ kemudian ketika ada orang berkumpul dengan talenta yang tinggi, maka akan semakin menarik minat investor di bidang lain untuk masuk. Karena talent-talent yang kompeten itu menjadi target market dari usaha, dunia usaha. Nah, kita memprediksi misalnya kalau ada satu kampus besar, katakanlah UI, Universitas Indonesia, bukan lagi di Depok tapi di IKN, itu tentu bisa mendatangkan sampai 2.000-an mahasiswa. Ya, dan kemudian dilengkapi dengan BRIN, ya, dengan segala kelengkapan risetnya dari berbagai sektor, tentu akan mendatangkan banyak ASN di sana, dan mereka tentu harus difasilitasi dengan infrastruktur digital yang mumpuni sehingga kemudian bisa juga dikembangkan sebagai inkubator. Jadi knowledge based city itu menjadi opsi yang dalam 5 tahun saya yakin bisa direalisasikan dengan cepat sambil menunggu kesiapan dari sektor lainnya untuk mendatangkan investasi. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, maka ada 4 senario yang sebenarnya IKN bisa tuju ya.
Dan 4 skenario ini sangat tergantung dari keberhasilan dalam 5 tahun ini, bagaimana mendapatkan kepercayaan investasi, kepercayaan investor untuk menginvestasikan dananya ke sini. 4 skenario itu dikembangkan dari 2 sumbu ya. Sumbu pertama yaitu adalah pendanaan, jadi di sumbu Y katakanlah, di atasnya itu adalah pendanaan kreatif, yang di bawah itu pendanaan yang konvensional atau masih tergantung dengan APBN. Sedangkan sumbu X-nya itu ada proses pembangunan, ada yang terencana dan ada yang tidak terencana. Nah, jadi kalau kita dengan 2 sumbu itu, maka kita ada 4 kuadran. Pertama tentu yang kita harapkan, yaitu kelanjutan IKN yang membanggakan. Jadi pendanaannya kreatif dan juga proses pembangunannya lebih terencana. Nah, itulah yang tadi kita contohkan dengan knowledge based city sebagai salah satu contohnya. Sehingga di sini kemudian kita bisa mendatangkan orang yang segmented dan bisnisnya adalah pada knowledge development, knowledge production maupun knowledge distribution. Yang kedua tentu kita juga berharap di skenario 1 ini, karena dia kreatif, ada kerjasama antar daerah. Jadi kita ada 4 kota yang kita harapkan bisa bekerja sama, Balikpapan, Samarinda, dan Samboja itu sendiri yang ada di pinggir laut dengan Penajam atau IKN sekarang. Nah, keempat ini seharusnya bisa membentuk satu diamond ya, economic growth of diamond atau seperti intan yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi tersebut. Skenario 2 adalah yang kalau kita lihat di kuadran itu, skenario yang dimana dia secara proses pembangunan terencana tetapi sangat tergantung dengan dana pemerintah atau dana APBN. Nah, di sini kemudian kita tentu tidak berharap skenario ini terjadi, tetapi yang kita bisa skenario yang kita bisa kembangkan berarti nanti pembangunannya akan banyak sekali efisiensi, mungkin akan kualitasnya menjadi tidak baik karena APBN sangat terbatas, dan kemudian akan menjadi sangat quiet ya, sangat sepi karena kemudian mungkin hanya sebagian besar investasi di luar pemerintahan yang masuk gitu ya. Nah, di sini juga kita berharap nanti upaya kita melalui knowledge based city itu bisa menjadi game changer-nya lah dari ketergantungan pemerintah ini. Jadi itu kayak di tahap awal, embrio pertama, masuklah knowledge based city ini, lalu kemudian mendatangkan banyak private investment yang masuk. Nah, skenario yang ketiga adalah ketika kita kreatif secara funding, tetapi kemudian prosesnya tidak terencana, dan ini yang hampir banyak terjadi di banyak kota Indonesia. Jadi apa yang kita direncanakan dengan investasi tidak match. Nah, ini yang kita lihat, gejala itu kelihatan ketika ada FIFA FIFA Training Center yang mau dibangun di sana, bahkan dulu ada wacana Elon Musk mau buka di situ, sehingga ini sangat market dependence ya, dan ini tidak baik secara perencanaan kota. Nah, jadi skenario 3 ini sangat tergantung dengan market. Kemungkinan besar yang terjadi adalah kota wisata ya, karena kemudian itu yang memudahkan private sector untuk masuk. Tapi sekali lagi tentu harus ada yang nilai atraksinya. Mungkin sekarang masih istana, gedung istana dengan segala kelengkapan lainnya yang mungkin karena saking besarnya dan mungkin saking unik gitu kan lah, itu menarik minat orang untuk datang. Tetapi ingat, kalau tidak segera dilengkapi dengan fasilitas atau atraksi wisata yang lain, itu kemudian bisa menjadi turun. Nah, skenario 4 adalah skenario yang tidak kita inginkan, yaitu pendanaannya sangat tergantung dengan APBN dan tidak terencana. Dan ini yang kemudian bisa jadi kekhawatiran sebagian orang menjadi ghost city akan terjadi pada skenario ini. Nah, tentu kita sangat berharap pemerintah bisa keluar dari gambaran skenario ini, tentu dengan belajar dari pengalaman seperti Hambalang, Wisma Atlet gitu ya. Kita harus segera punya upaya-upaya terobosan. Nah, sekali lagi apa yang tadi kita sampaikan sebenarnya kreativitas dari pemerintah, dalam hal ini otorita IKN, dan juga pendanaan kreatif tadi, dan juga proses yang terencana itu
sangat penting. Konsistenlah dengan rencana mau dijadikan IKN ini sebagai kota dengan tema yang seperti apa. Karena dengan itu akan lebih mudah untuk kita katakanlah membranding dan kemudian dalam strateginya memasarkan IKN ini dengan target pasar yang tentu bukan berdasarkan keinginan beberapa orang, tapi dengan perhitungan yang matang. Selain itu, yang menarik di senario 4 ini adalah bagaimana mitigasi ketika dia sudah ada tendensi menjadi growth city. Mungkin yang kita bayangkan seperti Camp David yang ada di Amerika Serikat, ya, menjadi tempat peristirahatan presiden atau presiden ingin melakukan kegiatan-kegiatan rapat yang katakanlah semi formal, dia bawa tamunya ke sana. Nah, mungkin bisa ke arah sana skenario untuk mitigasinya. Nah, tentu ini membutuhkan betul-betul kesiapan dari otorita IKN untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam 3-5 tahun ke depan. Oleh karena itu kita sangat menyarankan memang pendekatan strategic foresight, membuat scenario planning itu harus digunakan dalam upaya kita membangun IKN ini. Tidak apa-apa merubah rencana, itu biasa saja karena memang uncertainty dan volatility, complexity dan ambiguity dari situasi masa depan atau yang sering disebut dengan VUCA. Yang penting adalah konsistensi ketika rencana itu sudah kita coba tetapkan, sudah ditetapkan, dilakukanlah sesuai dengan rencana itu. Menurut saya 3-5 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk membuktikan konsistensi dari implementasi rencana tersebut. Dan jangan lupa, otorita IKN juga harus bekerja sama dengan kota-kota sekitarnya yang tadi saya sebutkan sebagai Diamond Growth of Economic dari Samarinda, Balikpapan, Samboja, dan IKN itu sendiri. Nah, pembagian peran fungsi ekonomi ini menjadi sangat penting supaya tidak saling berkompetisi, punya skala ekonomi yang mereka sama-sama memahami, dan kemudian bisa saling berinteraksi. Kita tahu Balikpapan sudah lebih advance dengan hampir 1 juta penduduknya, yang banyak ekspatriat juga di sana, migas dan juga batubara menjadi dominan ekonomi yang menggerakkan kota itu. Kita tahu Samarinda lebih kepada kota pemerintahan dengan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, terletak di pinggir sungai sehingga kemudian less ekonomik daripada Balikpapan, hanya sekitar 300 atau bahkan 700 ribu penduduknya. Nah, yang menarik adalah Samboja dan IKN ini. Samboja ini juga menjadi menarik karena ada kegiatan ekonomi di laut, kegiatan perikanan, begitupun juga dengan kegiatan sektor wisata yang bisa dikembangkan di sana. Nah, IKN sendiri tentu dengan knowledge base city tadi bisa menjadi pelengkap ya dari Diamond ini. Jadi Diamond Economic ini harus punya peran dan fungsi yang komplementer sehingga kemudian bisa menjadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu yang kita bisa bahas sementara untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah, terutama dalam konteks mengembangkan IKN ke depan di tengah situasi ekonomi dan pembiayaan pemerintah yang sedang dalam masa efisiensi, sedang ada prioritas lain yang penting, makan gizi gratis, backlog perumahan melalui program 3 juta rumah, program ketahanan pangan, dan tentu hampir ada, setahu saya ada 19 program nasional yang ingin dijalankan. Nah, oleh karena itu IKN di tengah situasi yang sulit ini tetap harus berjalan, tetap harus beradaptasi dengan segala perubahan, harus tetap lebih humanis, menjadikan kota ini memang menjadi tempat tinggal yang nyaman, menjadi pilihan orang, bukan karena orang dipaksa untuk tinggal di sini karena perintah atasan, tapi memang karena memang orang ingin memulai cerita hidupnya di kota IKN ini, memulai regenerasinya di kota IKN ini sehingga kemudian menjadi identitas bagi masyarakat yang ingin tinggal di sana. Dan terakhir, tentu saja kita berharap dengan IKN ini terus berlanjut, maka kita bisa mengembangkan senario perkotaan secara Pulau Kalimantan dari Banjarmasin, Batu Licin, Balikpapan, Samarinda sampai ke
Tanjung Selor dan perbatasan negara Malaysia itu menjadi salah satu koridor ekonomi wilayah yang kuat di Indonesia. Terima kasih, selamat bekerja kepada pemerintah, khususnya Otorita IKN dalam membangun IKN dalam 5 tahun ke depan. Di tengah anggaran yang terbatas, tetapi kita harus tetap kreatif dan harus tetap terencana dengan membuat senario-senario yang logik, yang foresight, dan kemudian bisa menarik minat investasi dari swasta maupun dari stakeholder lainnya. Kita ketemu lagi di Bahas selanjutnya.